Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan sukacita kita datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus hadir di sini dan akan melawat kita. Dan sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, nanti saya minta dengan hormat ke Bapak Gembala membuka doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Roh kami hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, menghampiri hadirat-Mu. Dan hari ini kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini membuat Tuhan disukakan. Terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan bersama satu dengan yang lain katakan Tuhan Yesus pasti mengurapinya pagi hari ini. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Mari kita berdiri suara kita dalam haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar lekas. Angkat tanganku di satu jatuh. Awan sumber kuat. Kata yang akan ku lewati. Jangan aku Angkat tanganku, ku
berjalan di hidupmu. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. menjamah hidup kita, memulihkan hidup kita, dan membiarkan Dia
menjamah dan membawa kita masuk kepada rencananya lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
dari Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami yang sesungguhnya dari setiap kebenaran firman yang kami dengar. Karena ketika kami mendengar, merenungkan, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman itu dalam setiap aspek hidup kami. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkan namamu tetap dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Baik ketika kami ada di dalam gereja, baik ketika kami melakukan segala aktivitas kami di luar sana. Oleh sebab itu, di bulan-bulan atau hari-hari di mana kami berdoa selama 10 malam, kami terus didengungkan tentang Roh Kudus. Biarkan kebenaran firman yang kami dengar ini sungguh-sungguh dapat menggugah hati kami, berbicara dengan keras kepada kami, supaya firman ini kami aminkan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang Tuhan. Selamat pagi. Boleh munculkan tiba-tiba. Baik, tadi kita sudah kita buka Kisah Para Rasul. Sebelum kita buka Kisah Para Rasul, ada teksnya. Boleh di slide saya dibuka di teksnya. Ada di situ semua ayat-ayatnya. Sebelum kita buka beberapa teks yang akan kita pelajari sama-sama, sebelum kita baca Kisah Para Rasul, saya bacakan Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-16. Saudara bisa lihat di layar. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, itu kepada murid-murid, jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita buka di Kisah Para Rasul, di teks itu saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid Yesus dengan Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Buka pasal 2. Jadi semua yang dari Yohanes pasal 1 tadi yang Tuhan Yesus waktu mereka makan digenapinya di sini di pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang dikatakan atau seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke. Harusnya saya tadi ngambil pointer saya, boleh nggak? Di atas di kantor saya. Next, daripada ngomong next capek, ya. Saya ngomong bahwa secara singkat saja, Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang disebut penghibur, penolong, atau kebenaran, adalah sehakikat dengan Yesus. Saudara harus pahami dulu, ini teologinya, yang kebenarannya. Yang kedua, Roh Kudus itu yang dijanjikan itu adalah sejajar dengan Yesus. Jadi bukan lebih rendah, juga sekualitas dengan Yesus. Yang keempat, sederajat dengan Yesus. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang sekarang adalah mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, tidak sederajat dengan Roh Kudus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia sederajat. Jadi Roh Kudus itu adalah sehakikat, sejajar, sekualitas, dan sederajat dengan Yesus. Ada beberapa aliran, bukan aliran ya, aliran yang mengatakan, ada beberapa gereja yang mengatakan bahwa peristiwa kisah para rasul harus ada ini ya, tabelnya. Peristiwa kisah para rasul pasal 2, seharusnya cuma pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu sudah tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Ada yang mengatakan bahwa hanya nostalgia dalam Alkitab yang bisa dipahami, dipelajari oleh gereja di zaman sekarang. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah second blessing, berkat kedua dikatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpikir, saya berpendapat, saya memiliki penafsiran yang lain. Bahwa apakah peristiwa yang terjadi pasal yang kedua di kisah para rasul, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, itu sudah tidak terjadi lagi kah di zaman sekarang? Saya mengatakan tetap terjadi, saudara. Ada beberapa dasar, ada beberapa argumen yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini agak pengajaran sebenarnya. Apakah mereka mengatakan, nanti coba ngaco. Mereka mengatakan bahwa kisah para rasul itu bukan kisah kita, bukan kisah gereja sekarang, tapi itu kisah mereka, tentang mereka, pengalaman mereka. Nggak mungkin lagi menjadi pengalaman kita di masa sekarang. Ada yang mengatakan seperti saya katakan tadi bahwa itu hanya sebagai kisah nostalgia bagi umat Tuhan di masa sekarang, gitu ya. Karena itu hanya terjadi di masa orang-orang murid-murid waktu berdoa di loteng Yerusalem. Ada juga yang beranggapan seperti saya katakan bahwa itu adalah second blessing, berkat kedua. Ini juga kurang tepat saya katakan, karena sejak Tuhan Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dikirim sebagai penolong, roh kebenaran itu dalam hidup orang percaya, maka Roh Kudus akan menjadi berkat utama bagi kita dan bagi gerejanya Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan utama kita. Bukan berarti saya mengatakan ini Bapa nggak bersama dengan kita, Yesus nggak bersama. Tapi dalam konteks ini, ketika Yesus katakan, kamu jangan keluar, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai kamu diperlengkapi, sampai janji Bapa itu ada, nyata kepada kamu. Dikatakan, sejak dipenuhi Roh Kudus para rasul dan murid-muridnya, maka Roh Kudus itu menjadi berkat utama bagi kita di masa sekarang. Benarkah saya katakan peristiwa dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 sudah berakhir?
Benarkah peristiwa ini hanya sebagai sebuah kisah nostalgia bagi kita di masa sekarang? Benarkah kisah ini hanya untuk mereka yang hidup di zaman kisah para rasul? Benarkah hanya ini terjadi buat mereka, bukan buat kita? Saya katakan, kita akan melihat mengapa bisa mengalami perbedaan-perbedaan sudut pandang atau penafsiran. Saya katakan, mengapa bisa berbeda pendapat? Ini hanya masalah hermeneutik, saudara-saudara. Ini hanya masalah menafsirkan. Perbedaan cara menafsir Alkitab atau melihat Alkitab. Kalau orang Pentakosta, GSJA, hermeneutiknya itu sederhana. Kita melihat bahwa kisah-kisah di dalam Alkitab, di dalam kisah para rasul, itu juga menjadi kisah kita. Amin, saudaraku. Bukan hanya mereka yang mencatatkan, mereka yang mengalami kisah para rasul sehingga berhenti dan kita tidak mengalaminya. Tetapi saya katakan kisah-kisah dalam kitab para rasul atau kitab kisah para rasul juga menjadi kisah kita, bukan hanya mereka yang tercatat dalam kitab kisah para rasul. Oleh sebab itu saya mau buktikan kepada saudara. Pertama adalah bukti pertama. Lihat, dari aspek Alkitab. Ini agak mengajar supaya saudara banyak sekarang ini berseliweran hal-hal yang aneh-aneh. Tidak, bukti bahwa apa yang terjadi di kisah para rasul tidak berakhir bagi mereka di kisah para rasul, tapi sampai hari ini bisa terjadi. Aspek Alkitab, kita akan coba satu-satu ya. Baca saudara-saudaraku di kisah para rasul, nanti saudara baca ya. Saudara bisa lihat di sana. Untuk menjawab pertanyaan, benarkah peristiwa dalam kisah para rasul 2 ayat 1-11 sudah berakhir? Benarkah peristiwa itu hanya untuk orang-orang di kisah para rasul? Benarkah peristiwa itu hanya sebagai nostalgia bagi kita yang hidup di masa sekarang? Alkitab memberi beberapa bukti justru Yesus, saya katakan, dengarkan ini, justru Yesus dan murid-murid Yesus merindukan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 1-11 tidak boleh berhenti hanya untuk mereka. Itu terlihat saat murid-murid Tuhan Yesus. Saudara lihat di kisah para rasul pasal 15 ayat yang ke-8. Kalau saudara baca di sana, ini ada keputusan dari para murid waktu mereka sidang di Yerusalem. Kisah para rasul 15 ayat 8. Ini Petrus ngomong, saudara. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Yaitu bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya murid-murid yang diterima, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga, kata juga penting saudara, kepada mereka sama seperti kepada kita. Karena ada pertentangan ketika itu, saudara-saudaraku bisa melihat, ada pertentangan. Jadi ada beberapa orang yang sudah melayani dan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan diterima oleh orang-orang yang bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya dialami oleh murid-murid saja, tapi orang-orang non-Yahudi pun mengalaminya, orang-orang Yunani dan lain sebagainya, menerima, mengalami apa yang dialami para rasul di kitab kisah para rasul pasal 2 itu. Oleh sebab itu dibuatlah sebuah sidang karena ribut terjadi, pergolakan, dan Petrus datang berdiri dan mengatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia, kisah para rasul 15 ayat 8, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia telah mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Oke, kitab kisah para rasul dimulai. Saudara lihat, apakah berhenti di pasal 2? Kisah para rasul pasal yang kedua ayat 39, saudara lihat. Ini juga satu respon dari Petrus ketika murid-murid yang di loteng Yerusalem itu mulai berbahasa roh.
Mereka mengatakan, kok itu bahasa saya, kok dia tahu? Kok mereka memuji Tuhan dengan bahasa saya? Bahasa Arab, bahasa Persia, dan lain sebagainya. Kalau sudah bisa lihat di pasal 2. Dan mereka mengatakan, mereka ini kayak mabuk anggur. Tapi di pasal, saudara baca pasal 2 ayat 39, dikatakan, sebab bagi kamulah. Ini jadi Petrus tiba-tiba berkhotbah untuk menjelaskan, kami ini nggak mabuk anggur. Kami ini nggak kerasukan setan. Kami ini nggak melakukan kesalahan. Kami ini bukan nggak memuji Tuhan, bukan mengutuk Tuhan. Jadi dijelaskan dengan mana? Saya penggal di ayat 39 saja, pasal 2. Sebab bagi kamulah. Pertama lihat, pertama orang-orang yang ada di loteng Yerusalem yang digambar 120 orang, waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus berdiri. Karena ada orang yang nyinyir gitu. Itu kerasukan setan. Mereka itu mabuk anggur manis. Masa kayak gitu? Petrus berdiri. Untuk apa? Memperbaiki asumsi yang salah ini. Dan saya hari ini juga mau memperbaiki asumsi yang salah. Dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Yang mereka alami di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ketika murid-muridnya 120 orang menanti janji Bapa di loteng Yerusalem itu, ketika mereka dipenuhi, dikatakan, ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kami yang ada di loteng Yerusalem, tapi ini juga untuk kamu. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk anak-anakmu. Tapi lihat nih, itu tidak berakhir. Dan dikatakan apa? Bagi orang yang masih jauh. Ini belum terjadi, tapi janji ini juga bagi mereka yang masih jauh. Jauhnya sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Artinya nggak berhenti. Apa yang terjadi di kisah para rasul nggak berhenti. Janji orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya dimiliki para rasul, yang bukan hanya dimiliki murid-murid Tuhan Yesus dan 120 orang yang berdoa di atas loteng Yerusalem, tapi juga bagi mereka yang di luar dari loteng Yerusalem. Apakah mereka orang Arab kah? Apakah mereka orang Yunani kah? Apakah mereka orang Indonesia kah? Janji ini, dan bagi anak-anak kita, tidak berhenti pada generasi anak kita, tapi dikatakan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini pertama, saudara-saudaraku. Saya katakan ayat 39 adalah bagian dari penjelasan, bagian dari khotbah Petrus yang disebabkan beberapa orang yang mendengar ketika murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa baru. Orang yang mendengar itu menyindir bahwa mereka semua sedang mabuk anggur manis. Ayat yang ke-13. Hampir sama dengan zaman sekarang, saya katakan, saudara-saudara. Ada beberapa pendeta, ada beberapa gereja yang mengatakan orang yang berbahasa roh itu adalah bahasa setan. Menyembah berhala, mengutuki Tuhan. Sama seperti orang-orang yang di zaman kisah para rasul, mereka itu mabuk. Mereka itu nggak sopan menyembah Tuhan. Hampir sama, saudara-saudaraku. Penjelasan Petrus di ayat 39 kita mengetahui bahwa janji pencurahan Roh Kudus bukan hanya berhenti bagi para murid Yesus, tetapi juga di luar murid Yesus, yaitu bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Janji itu juga nggak berakhir di situ, juga bagi semua generasi, yaitu dikatakan bagi kamu orang yang masih jauh. Itu pertama. Beberapa narasi dalam Alkitab yang bisa menjelaskan bahwa tidak benar hanya berhenti di kisah para rasul, dan bukan hanya buat orang-orang yang hidup di kisah para rasul. Yang kedua, kisah para rasul 10 ayat 44. Saudara bisa lihat, saudara-saudara, mari kita lihat beberapa contoh yang diperlihatkan oleh Alkitab bahwa memang bukan berhenti pada mereka. Pada hari Pentakosta 120 murid penuh dengan Roh Kudus dan berkata dalam bahasa-bahasa lain. Di kisah para rasul 2 ayat 4.
mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang yang berada di rumah Kornelius, saudara, menerima Roh Kudus juga. Bukan hanya terjadi di pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11, tapi jauh sesudahnya, di pasal 10, orang-orang yang berkumpul di rumah Kornelius juga mengalami berkat yang sama, pengalaman yang sama. Kisah Para Rasul 10, ayat yang ke-44 sampai dengan 48 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Artinya nggak hanya dimiliki oleh orang-orang yang di Kisah Para Rasul. Tidak berhenti pada Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi pasal 10 pun mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi di pasal 2, rupanya di pasal 10 di rumah Kornelius juga terjadi. Karena pemahaman mereka, nggak mungkin bangsa lain pun mengalami ini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Sama seperti kita. Ini pengalaman Petrus di pasal 2 di loteng Yerusalem. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka meminta Petrus dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku, yang lain di pasal 11. Jadi nggak berhenti. Nanti kita lihat sampai aspek-aspek yang lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai 17 ini penjelasan Petrus. Karena ada orang yang bertanya, mengapa bangsa-bangsa lain pun, orang-orang yang bersunat pun menerima baptisan Roh Kudus? Karena di pasal 2 tadi ayat 39 sudah dikasih tahu. Ini bukan buat kami saja, buat anakmu juga, buat kamu juga, buat yang masih jauh juga, buat GSDA juga. Gitu. Kisah Para Rasul 11 ayat 15-17. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Kapan kata dahulu? Yaitu di pasal 2, saudara-saudaraku. Mereka teringat akan perkataan Yesus atau Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya bahwa kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah mereka? Kisah Para Rasul pasal 8, saudara bisa lihat. Kembalikan slide saya. Oke, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ini Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas orang-orang Samaria, maka turunlah Roh Kudus atas mereka, disertai dengan tanda-tanda yang membuat Simon takjub. Kisah Para Rasul pasal 8, 14 sampai 19. Ayat 15 dikatakan, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu juga beroleh Roh Kudus. Jadi nggak berhenti, saudara-saudaraku. Memang ini hatinya Tuhan, ini juga hatinya para rasul. Nggak boleh pengalaman di Kisah Para Rasul pasal 2 itu berhenti buat mereka. Ayat 16 dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun ke atas di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, dia menawarkan uang kepada mereka. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa Simon, kalau orang-orang yang ditumpangin tangan Petrus dan Yohanes ini tiba-tiba penuh Roh Kudus, diam saja, nggak ngomong apa-apa. Pasti Simon itu tidak tahu bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus.
gejalanya mereka juga berbahasa-bahasa lain. Sama seperti yang dialami oleh para rasul di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Karena Simon dapat melihat apa yang terjadi. Dan dia ingin kuasa itu jadi miliknya. Saudara bisa lihat kisah para rasul pasal 9 ayat 17. Rasul Paulus yang tidak ada di loteng Yerusalem itu, saudara. Yang dicatat di kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dia juga mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh 120 murid yang ada di loteng Yerusalem. Paulus itu penuh dengan Roh Kudus. Kisah para rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias dan bla bla bla, saudara bisa lihat. Masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuhlah dengan Roh Kudus." Oke, ini nggak kelihatan apakah sama pepenuhan Roh Kudus yang di kisah para rasul pasal 2 yang dialami oleh Petrus, yang dialami oleh Saulus atau Paulus. Ini bisa kita lihat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. Ini perkataan dari Paulus sendiri. Ini kesaksian dari Paulus sendiri. Kita yakin Paulus berkata-kata dalam bahasa roh karena ucapannya kepada jemaat di Korintus. Dikatakan 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia juga mengalami pengalaman yang sama di kisah para rasul pasal 2. Dia juga mengalami pengalaman yang sama ketika di rumah yang ada jemaat-jemaat yang ada di rumahnya Kornelius. Artinya tidak berhenti, saudara-saudaraku. Kisah para rasul pasal 19 ayat 5 dan 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus hanya miliknya para rasul. Tapi jauh janji Tuhan, jauh untuk saudara dan saya juga. Itu menjadi pengalaman milik kita. Ini bukan bahasa mabuk. Ini bukan bahasa setan. Ini bukan bahasa iblis. Ini bukan bahasa berhala. Ini bukan bahasa ngutukin Allah. Tapi bahasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka ketika mengucapkannya. Ini juga bukan bahasa saya. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Saya ngomong artinya peristiwa kisah para rasul 2 itu masih terus berlanjut sampai pasal 19. Kisah dalam kitab kisah para rasul belum selesai kisahnya, saudara-saudara. Baca terakhir dari kitab kisah para rasul itu nggak ada endingnya. Mengapa belum selesai? Karena kisah-kisah dari kitab kisah para rasul itu harus dilanjutkan terus kisahnya. Akan terus dicatatkan oleh pengalaman gereja dari generasi ke generasi sampai Tuhan Yesus datang. Jadi pengalaman pasal 19, pengalaman pasal 2, pengalaman pasal 8 itu harus terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang dan dicatatkan oleh gereja-gereja di masa yang akan datang dan kita. Bukti aspek gereja. Ini kalau saudara ngomong, itu mah kalau Alkitab, oke. Ini dari orang non-Kristen. Bukan non-Kristen, non-Pentakosta. Bapak gereja ngomong deh. Baca itu, saya ngambil artikelnya, susah saya baca nanti. Saya tidak mau buat-buat. Irenaeus itu hidup di tahun lebih kurang 130 sampai 202 Masehi ya. Itu bapak gereja, so. Semua orang kenal, para teolog kenal. Kalau kamu sekolah kita pasti dibicarain orang ini. Irenaeus itu ngomong gini, menulis, kami
kami mendengar jumlah saudara di gereja yang memiliki karunia-karunia pernubuatan, yang bercakap roh, dan yang juga menyingkapkan berbagai rahasia manusia demi kebaikan mereka. Irenaeus juga ngomong, saudara, ketika Allah mengasumsikan perlu dan ketika gereja jumlah berdoa dan berpuas, mereka memainkan jumlah tingkah laku yang aneh, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Tertullianus, salah satu pencetus Tritunggal, saudara, hidup di tahun 555-230, melaporkan kejadian-kejadian serupa. Seperti halnya pula dengan Origenes yang hidup sekitar 182-251. Bla bla bla, saudara lihat. Jadi apa yang dilaporkan Irenaeus, apa yang dilihat oleh Tertullianus sama. Bahwa setelah Yesus naik ke surga, setelah para rasul tidak ada, maka ada pencurahan Roh Kudus juga. Terjadi juga pengalaman di Kisah Para Rasul. Pasal 19, pasal 8, pasal 2. Artinya, kalau ada yang mengatakan bahwa penuhan Roh Kudus tidak terjadi lagi, tapi Alkitab mengatakan terjadi, Bapak Gereja juga mengatakan masih terjadi. Oke, selesai aspek yang ketiga, sejarah pertumbuhan gereja. Biasa kalau sudah ngajar tuh lupa. Kondisi gereja pada zaman Kisah Para Rasul, 100 tahun setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudaraku. Setelah para rasul mengalami baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2, dan orang-orang percaya mengalami di pasal 8, pasal 19 dan lain sebagainya yang saya bacakan. Ini persoalan yang muncul. Gereja mengalami masa kegelapan. Apa itu maksudnya Pak Kennedy? Masa kegelapan itu di mana masa orang sudah tidak mencari Allah lagi. Sudah tidak peduli dengan Tuhan. Hati mereka mengalami kekeringan, kegersangan. Mereka sudah tidak meyakini ada mujizat lagi. Mereka tinggalkan iman, mereka menjadi suam. Ini dimulai sebenarnya, saudara-saudaraku, di masa Konstantin itu bertobat. Dia menjadi seorang kaisar di tahun 306 Masehi. Ini seharusnya dulu orang-orang Kristen itu dianiaya sebelum Konstantin ini bertobat. Dianiaya, orang-orang itu dibakar rumahnya, dipenggal kepalanya, dimasukkan ke penjara, dihancurkan kekristenannya. Mereka nggak bisa hidup tenang. Di PHK mereka kalau tahu jadi orang Kristen. Tapi nggak tahu kenapa bertobat Kaisar Konstantin ini yang memerintah, yang sangat bengis. Apalagi di Kaisar Nero, waduh luar biasa lagi. Kita dimasukkan ke ter yang masih, yang itu yang di aspal, dibakar hidup-hidup, diadu dengan singa yang sudah singanya udah lapar sekali. Itu di tahun 306 Masehi. Kaisar Konstantin ini jadi orang Kristen, gak tahu bertobat atau tidak. Apa ini hanya politik atau tidak? Dulu kan politiknya kental sekali ya. Seharusnya ini zaman keemasan bagi gereja. Malah sebab karena gereja bebas beribadah, orang Kristen bebas beribadah, bebas menyembah. Negara menyediakan fasilitas, gereja-gereja mewah dibangun. Saudara lihat tuh gereja-gereja Eropa itu. Beberapa itu adalah bangunan dari akibat dari Konstantin itu bertobat. Agama Kristen dijadikan agama negara. Kamu nggak boleh agama lain. Kristen semua. Rupanya itu tidak menolong kekristenan berkembang. Malah kekristenan itu jatuh ke dalam kegelapan. Sangat jatuh dan jatuh dan jatuh. Agama dulu yang dianiaya, sekarang diterima. Sekarang difasilitasi. Sekarang gerejanya dibangun secara mewah. Akhirnya orang-orang Kristen itu dinanabobokan. Makanya saya ngomong tuh, hanya satu yang membinasakan orang Kristen itu, kalau hidupnya semuanya tenang, dinanabobokan. Nah, kekristenan di Indonesia ini dinanabobokan. Aman kita berteriak pakai drum so gede, ember juga.
Aman kita. Orang Eropa juga, karena gereja udah mati di sana semua. Orang Eropa juga sama. Di mana dan kapan pun nyembah Tuhan. Bagaimana musiknya tuh nggak ada apa-apa, tapi mati. Orang Kristen mati di sana. Akhirnya saudara, di zaman Konstantin ini, zaman kegelapan ini, tidak ada lagi yang mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak lagi ada rasa haus. Dan tidak lagi ada lapar mencari hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ngomong gini. Tidak lagi ada orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada lagi gereja yang merindukan peristiwa Pentakosta terjadi dalam hidup mereka. Gereja tidak lagi berkhotbah tentang mujizat. Gereja tidak lagi berkhotbah tentang kekudusan. Puji Tuhan, di masa kegelapan pun berakhir ketika kebangunan terjadi, kebangunan rohani terjadi tahun 1906. Mudah-mudahan ini di Azusa Street. Ini awal mulanya, mulai orang mencari Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara, kegelapan itu berakhir. Di Amerika terjadi, saudara. Saudara bisa baca sejarahnya, saya nggak perlu apa. Ini ada sekolah Alkitab, ada namanya Charles Fox Parham dan William Seymour. Saudara pasti orang-orang Pentakosta kenal lah dia nih, ya. Waktu itu mereka mendirikan satu sekolah Alkitab dan mengajak murid-muridnya berdoa, mahasiswa-mahasiswanya. Apa yang terjadi? Dikatakan, setelah mereka berdoa sepanjang malam, mereka berseru 3 hari 3 malam dan mendapatkan pengalaman baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu terjadi di Azusa Street di tahun 1906 di Amerika. Bukan hanya terjadi, maka terjadi juga di Pensacola tahun 95, cikal bakalnya GSJ. GSJ di Florida, di Pensacola tahun 95. Kebangunan rohani terjadi, saudara. Lihat nih, saya ngomong. Saya cepat saja. Lihat, ini ada websitenya, website resmi Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA, bahasa Inggrisnya itu Assemblies of God, merupakan salah satu gereja yang paling berkembang pesat di seluruh dunia saat ini. Dalam situs resminya, Assemblies of God menyebut dirinya sebagai gereja persekutuan Protestan berhaluan Injil. Kita itu Injil sepenuh, gak boleh kurang. Protestan, Pentakosta, dan Trinitarian. Kita Trinitas. Gereja GSJ ini merupakan gereja beraliran Pentakosta terbesar di dunia. Memang di Indonesia paling kecil. Tapi api Pentakosta itu dimulai dari GSJ. Kita inilah suam-suam di sini, di sana, saudara-saudara. Itu 69 juta orang di seluruh dunia. Di Amerika itu 3 juta lebih, saudara, dan mempunyai lebih dari 12.500. Saya ngomong, bandingkan 65 juta. Itu di tahun, lupa, nanti kita lihat. Bandingkan, saudara-saudaraku, jumlah Jawa Barat. Bekasi, Depok, apa lagi? Bogor, Bandung, apa lagi? Jawa Barat, Pantura atau apa? Itu hanya 49 juta di tahun 2000 berapa? Di tahun 2020 jumlah penduduk Jawa Barat itu hanya 49,94 juta. Kita GSJ, bayangkan seluruh GSJA, seluruh provinsi Jawa, seluruh Jawa Barat ini belum cukup. Coba bayangkan satu Jawa Barat itu seluruh Indonesia GSJA. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini 65 juta, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena ini penting. Saya ngomong begini, coba. GSJ itu ada di 160 negara di dunia. Memiliki keanggotaan 65 juta. Baik gereja itu gerejanya 320 ribu buat pelayan Injilnya, termasuk saya, Pak Philip, Ibu Lydia dan Ibu Tante Ruth. Itu 344.090 orang, 22.
Dikatakan di kalangan GSJ di dunia, setiap 38 menit dibuka sebuah gereja baru. Nggak sampai sejam. Setiap 45 menit mendapatkan satu orang pendeta. Setiap 43 detik seorang P masuk dalam pelayanan. Ya, misionaris banyak, bla bla bla. Saya mau beritahukan saudara. 2020, tanya tuh Pak Philip GSJ, mencanangkan saudara. Tahun 2020, GSJ di seluruh dunia itu mencapai 500.000 gereja. Saat ini 250. Dan sebanyak 100 juta orang di tahun 2020. Saya nggak dapat lagi datanya, saudara, karena saya udah nggak di BPD. Dari 65 juta menjadi 100. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah terjadi, loh, kalau nggak benar mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta di pasal 11 itu sudah tidak, pasal 1, 2 tidak terjadi lagi. Itu hanya milik orang-orang Kisah Para Rasul. Saya mau beritahukan sejarah pertumbuhan Pentakosta luar biasa di Indonesia, gak usah di luar negeri, saudara. Seperti menjamur. Coba baca, saudara. Itu berapa puluh aliran Pentakosta. Bisa saja itu ada aliran baru karena saling rebutan, istri dengan suami rebutan persepuluhan. Ada mertua dengan menantu rebutan persepuluhan. Bangun gereja sendiri aja. Tapi Pentakosta tetap. Tapi saudara-saudara, kalau memang pemahaman mereka berhenti di Kisah Para Rasul, gereja ini tidak berkembang sebesar ini. Saya mau beritahukan kepada saudara. Itulah sebabnya saya katakan, Roh Kudus itu harus memenuhi aku sekarang, memenuhi kita. Karena untuk bisa kita kembali melihat ke depan, untuk menyalakan api roh kita, iman kita, Roh Kudus itu perlu kembali memantik kita, memenuhi kita, menguasai kita. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah diangkat mulai tadi habis, tapi saya ngotot nggak lihat ini. Jadi perkembangan gereja Pentakosta di Indonesia membuktikan peristiwa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul itu terus terjadi hingga sekarang. Tidak ada yang bisa memberhentikan. Walaupun ada orang ngomong itu bahasa setan, itu bukan lagi terjadi. Itu hanya milik orang-orang KPR, Kisah Para Rasul. Tapi Alkitab, Bapak Gereja, dan sejarah gereja membuktikan bahwa itu tidak berhenti, saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama. Kita naikkan satu pujian yang tadi. Saya berharap saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Anda mendengarkan beberapa pendapat-pendapat, percayalah, saya sudah beritahukan kepada Anda, tidak mendasar pemahaman. Haleluya. Bolehkah kita ganti gereja menjadi hati? Pulihkanlah hatiku sekarang ini. Kalau saudara selama ini dicekokin sesuatu, saya berikan fakta-faktanya. Ini bukan hanya
para rasul. Ini bukan hanya milik 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mengalami pengalaman-pengalaman yang baru sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka. Tapi ini juga menjadi pengalaman saudara dan saya. Ketika saudara, dengarkan ini baik, ketika saudara berbahasa seperti yang Tuhan berikan, bahasa seperti yang Tuhan berikan, berbahasa-bahasa lain, dengarkan ini baik-baik, engkau bukan dari iblis. Itu bukan dari iblis, bukan mengutuki Tuhan. Engkau sedang memuliakan Allah. Engkau sedang memuliakan. Hamba berdoa hari ini, pikiran-pikiran yang tidak dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Ketika kami membuka hati kami, supaya apa? Di dalam peristiwa yang terjadi di kisah para rasul itu terjadi buat kami, bukan hanya kami suka, bangga itu terjadi buat mereka. Kisah itu juga buat kami. Kami mau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki kuasa untuk menumpangkan tangan kepada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa kepada mereka yang dirasuk setan, Tuhan pulihkan. Kuasa yang luar biasa itu bukan hanya milik para rasul, tapi milik gereja, yaitu saudara dan saya. Hari ini pertanyaannya, maukah engkau mengalami pengalaman yang seperti dialami para rasul, yang dialami di tempat Cornelius, orang-orang jemaat-jemaat di sana, yang dialami Petrus, yang dialami Paulus, dan saudara katakan, bagian ini aku mau mengalami. Tapi dikatakan, ini sekarang bolehkah engkau ganti? Ketika kita naikkan pujian ini, kata gereja, haji. Kalau kau bersedia, kita naikkan pujian sekali lagi. Berhembuslah. Mari kita berdiri saudara. Di tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah
dalam hatinya Allah. Ketika kau dipenuhi oleh Roh Kudus pengalaman yang baru. Haleluya. Ketika kau mengangkat tanganmu hari ini, terima kasih untuk tangan-tangan. Semua tutup mata, saudara. Semua tutup mata. Kita naikkan sekali lagi dunia ini. Haleluya. Oh Tuhan. Ketika kau angkat tangan, saya mau berdoa buat kita. Haleluya. Percayalah, tidak ada setan di dalam saudara. Hanya ada Yesus. Hanya ada Roh Tuhan. Hanya ada Roh Kudus. Ada penolong. Roh kebenaran yang menguasaimu hari ini. Tuhan mencurahkannya. Ini janjinya buat saudara. Janjinya buat saudara pribadi. Angkat tanganmu hari ini. Haleluya. Buka hatimu. Katakan, oh Tuhan, urapi aku. Boleh kamu melihat tangan yang terang? Haleluya. Semua tutup mata. Boleh kamu bangun Tuhan melihat tangannya mereka. Akhiri mereka dalam tangan. Akhiri mereka. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Dicurahkan, oh dicurahkan di hati kita. Oh dicurahkan di hati kita. Oh dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di hati kami. Haleluya. Bolehlah sembah Tuhan. Bolehlah sembah Tuhan. Panggil dia Yesus. Roh Kudus. Bapakku yang di surga. Aduh, aku dengan Rohmu. Aku mau mengalami pengalaman yang baru. Rohmu dicurahkan. Rohmu dicurahkan di atas. Aku mau diperbaharui. Aku mau menyala-nyala kembali. Aku mau menyala-nyala kembali. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjutkan doamu. Nanti malam ada doa 10 malam, jam 7 malam. Kita sudah mulai 3 hari yang lalu. Dan hari ini kita akan mulai lagi. Kita akan terus berdoa supaya jemaat Tuhan mengalami pengalaman yang baru, supaya engkau panas kembali, bergelora kembali, cintamu kuat kembali kepada Tuhan, bahkan tidak dapat dipisahkan oleh apapun, tawaran apapun. Hamba berdoa hari ini, hamba sudah selesai menjelaskan apa yang seharusnya mereka pahami dan ketahui. Kegelapan itu menjadi bersinar ketika Roh Kudus membakar gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dimulai ketika anak-anak Tuhan ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, pengalaman yang baru. Ketika kami benar-benar merindukan, dan Tuhan akan menyatakan. Hamba berdoa Bapa di dalam surga, biarkan mereka yang mengangkat tangannya hari ini. Hamba berdoa supaya mereka mengalami pengalaman ini, sehingga mereka bukan hanya mendengar fakta-faktanya, tapi mereka juga mengalami apa yang sudah dibicarakan ini. Sama seperti saya mengalami, sama seperti yang lain mengalaminya. Kami berdoa supaya mereka mengalaminya, karena pengalaman yang baru ini membawa paradigma yang baru, hati yang baru, cara pandang yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tidak ragu meminta dan mengalami di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara-saudara. Kita akan tinggalkan tempat ini.
Engkau sudah dengarkan firman Tuhan. Engkau sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum Engkau tinggalkan tempat ini, Engkau akan memberikan persembahan. Persembahan itu pasti yang terbaik, karena yang menerimanya Tuhan, yang terbaik yang disediakan buat kamu. Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati dagangan mereka. Tuhan berkati bisnis mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati rencana-rencana mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati cita-cita mereka. Tuhan berkati apapun yang ada dan akan mereka kerjakan. Buatlah mereka berhasil. Karena hanya keberhasilan yang sungguh-sungguh berhasil itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu, arahkan tangan-Mu di atas kami masing-masing. Ulurkanlah berkat-Mu kepada kami. Diberkatilah anak-anak-Mu, saudara. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah pernikahan. Diberkatilah rencana-rencana itu. Jangan khawatir dan jangan takut. Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus berdiam selamanya. Kalau Yesus di pihakmu, Roh Kudus juga di pihakmu. Dia akan memastikan engkau berjalan bersama dan menjadi pemenang. Bahkan janjinya lebih daripada pemenang. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya, angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.